Bab 1516. Daryl mengepalkan tinjunya erat-erat. Mari kita bertengkar hebat karena identitasku telah terungkap. Tidak peduli apa, aku harus pergi bersama Ivete. Aku akan membawa Ivete pergi hari ini. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Agung. Penghancuran. Seni. Raungan mania keluar dari mulut Daryl. Udara di sekitarnya tiba-tiba terkoyak oleh kata-katanya saat badai energi yang mengerikan menuju ke sekelilingnya. Ah! Semua pengawal kerajaan yang bergegas ke arahnya langsung meratap sedih sebelum jatuh ke tanah dari udara dalam genangan darah mereka. Terkesiap. Kerumunan yang menonton dari jauh terlepas dari orang biasa atau pembudidaya tidak bisa menahan nafas saat menyaksikan adegan itu. Ini adalah kekuatan guru sekte Gerbang Elysium. Dia hanya satu orang, namun dapat dengan mudah membunuh begitu banyak pengawal kerajaan dalam 1 detik. Dia terlalu kuat. Mata Daryl sangat memerah pada saat itu saat dia dengan gila memelototi Kaisar Dunia Baru sebelum mengaum, biarkan Ivete pergi bersamaku dan perseteruan kita akan diselesaikan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh istana dunia baru hari ini. Hancurkan seluruh istana dunia baru. Keenam kata ini seperti petir yang menggelegar di seluruh kota kerajaan. Betapa beraninya kamu. Kaisar Dunia Baru sangat marah setelah mendengar itu ketika wajahnya membiru. Dia terus berteriak, "Hai, bunuh dia! Bunuh dia! Aku ingin dia dipotong-potong." Daryl sebelumnya telah menyebabkan kekacauan di istana dan dia ingin secara terbuka membawa putrinya pergi pada saat itu. Betapa memalukannya itu bagi Royals Dunia Baru. Musuh ini harus dibunuh hari ini. Astaga, astaga. Banyak tokoh dengan cepat datang dan berdiri di depan Kaisar Dunia Baru pada saat itu di bawah ratapan gila Kaisar Dunia Baru untuk melindunginya. Masing-masing dari mereka berada di tingkat Kaisar bela diri dengan aura mengerikan pada mereka. Mereka adalah para pembudidaya yang direkrut Kaisar sebelumnya. Itu adalah pengawal naga emas dengan pemimpin mereka adalah Leonardo Ross. Daryl Darby. Leonardo dengan dingin menatap Daryl dengan matanya yang beku. Kamu cukup tangguh. Anda dipukuli dengan buruk oleh saya, namun tidak mati ketika Anda jatuh ke parit. Namun, kamu tidak akan seberuntung itu hari ini. Leonardo tidak bisa menyembunyikan kesombongan di hatinya. Jika kamu tahu lebih baik, kamu harus berlutut dan memohon. Mungkin aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Haha. Daryl tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-katanya saat dia memandang Leonardo dengan merendahkan. Berlutut di depanmu dan memohon. Kamu pikir kamu siapa? Daryl kemudian melambaikan tangannya dan memanggil orang-orang di pagoda 7 harta karunia yang indah. Astaga, astaga, astaga. Beberapa ratus pejuang kuat muncul dari pagoda setelah beberapa kilatan emas. Merayu. Energi internal beberapa ratus orang itu meletus pada saat yang sama dan membentuk aura menakutkan yang menyebabkan semua orang yang hadir mati lemas. Tidak, Daryl, ayah. Berhenti berkelahi. Ivete berteriak dengan cemas saat menyaksikan adegan ini, saya mohon Anda semua untuk berhenti berkelahi, tolong. Kerjakan untukku. Merayu. Daryl menarik napas dalam-dalam setelah merasakan rasa sakit Ivete saat dia sedikit mendapatkan kembali rasionalitasnya. Daryl kemudian memandang Kaisar Dunia Baru. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Perseteruan kita terselesaikan selama kamu membiarkan aku dan Ivete bersama. Sebenarnya, Daryl tidak ingin bernegosiasi dengan Kaisar Dunia Baru. Namun, dia tidak punya pilihan karena dia adalah ayah Ivete. Kaisar Dunia Baru tidak akan menyerah dan terus berteriak seperti orang gila, bunuh. Bunuh Daryl. Siapapun yang bisa membunuh Daryl akan menjadi pangeran permaisuri. Astaga, astaga, astaga. Leonardo dan yang lainnya tidak ragu dengan kata-katanya dan langsung bertarung melawan beberapa ratus orang kuat di pagoda. Bau darah langsung meresap ke udara saat ratapan mengerikan terdengar tanpa henti. Ivete. Daryl tersenyum pahit dan menatapnya sebelum perlahan berkata, kamu sudah melihatnya. Bukannya aku tidak ingin berhenti berjuang, tapi ayahmu terus mendorongnya. Berdengung. Bab 1517. Mata Daryl kemudian menjadi dingin saat dia melepaskan energi murninya dan bergegas ke kerumunan pertempuran. Kenaikan. Dari itu,
9. Naga. Suara dingin datang dari Daryl saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan gemuruh. Aura kekerasan meletus dengan gila-gilaan dari tubuh Daryl pada detik berikutnya. Daryl tiba-tiba menjulurkan jari pada saat yang sama dan menunjuk ke langit. Mengaum. Udara di sekitarnya langsung terdistorsi saat 9 naga emas raksasa meledak. Ah! Tangisan yang mengerikan bisa terdengar dimanapun 9 naga lewat saat lusinan pembudidaya kuat dunia baru jatuh ke genangan darah mereka sendiri dalam sekejap mata. Daryl yang bermata merah dengan angkuh melayang di udara dengan aura pembunuh di sekujur tubuhnya seperti dewa pembantaian pada saat itu. Tentara dunia baru yang awalnya agung langsung berubah menjadi berantakan. Terkesiap. Kerumunan yang menyaksikan ini dari jauh tidak bisa menahan napas karena semua orang tercengang dan tidak percaya saat melihat Daryl. Kuat. Dia terlalu kuat. Dia menghadapi seluruh Royals dunia baru sendirian, namun masih bisa memiliki aura yang begitu kuat. Hanya Daryl yang bisa mencapai ini di seluruh 9 daratan. Aku belum melihatmu selama beberapa hari dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Leonardo menyipitkan matanya untuk melihat Daryl pada saat itu sebelum dengan dingin berkata, namun, kamu masih sendirian terlepas dari seberapa kuat kamu. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan seluruh Royals dunia baru sendirian? Wajah Leonardo penuh dengan kebencian saat dia mengatakan itu. Daryl hanyalah kaisar bela diri tingkat 3 ketika Leonardo sebelumnya bertarung melawan Daryl. Dia belum melihat Daryl hanya beberapa hari dan Daryl sudah menjadi kaisar bela diri tingkat 5. Harus disebutkan bahwa tidak ada di seluruh 9 daratan yang bisa tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Terus, Daryl sendirian. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan ribuan tentara dunia baru bahkan jika dia memiliki kekuatan setinggi langit. Astaga, astaga, astaga. 8 sosok dengan cepat tiba dari jauh tepat ketika Leonardo selesai berbicara sebelum menjaga Daryl dengan ketat. Kedelapan memiliki aura yang kuat di sekitar mereka dengan penampilan pria tampan dan wanita cantik. Itu adalah 4 naga dan 4 phoenix. Siapa bilang bos kita sendirian? Bos, kami di sini untuk membantu Anda. Kamu ingin menyakiti bos kami. Di atas mayat kita. 4 naga dan 4 phoenix berteriak keras sebelum melepaskan energi internal mereka dan bergegas menuju musuh. Kedelapan dari mereka awalnya menunggu kabar baik Daryl di penginapan ketika mereka mendengar bahwa identitas Daryl telah terungkap. Mereka tidak ragu-ragu dan dengan cepat bergegas untuk membantu. Meskipun 8 dari mereka digunakan untuk melakukan banyak hal jahat di masa lalu, mereka adalah orang-orang yang agak emosional. Mereka dengan cepat terbeli oleh pesona dan karakter Daryl sejak mengikuti Daryl. Mereka semua siap mati untuk Daryl saat melihat dia dalam kesulitan pada saat itu. Mereka akan rela mati dalam pertempuran. 4 naga dan 4 phoenix. Mereka adalah anak buah Daryl. Itu mereka. 4 naga dan 4 phoenix sangat kuat, namun Daryl menaklukkan mereka. Banyak pembudidaya yang menonton dari jauh tidak bisa tidak berseru saat melihat pemandangan ini. Menguasai. Saudara Daryl, kami di sini. Raungan bisa terdengar datang dari langit tepat pada saat ini. Semua orang di sana bergidik mendengar raungan dan melihat ke arah suara itu. Mereka tiba-tiba tidak bisa bernapas karena apa yang mereka lihat membuat mereka bingung. Ada ribuan orang berjaket Cina hitam datang dengan pedang di tangan. Mereka adalah murid gerbang Elysium. Pemimpin para murid membawa bendera sepanjang 200 meter yang disulam 9 naga emas dan kata-kata yang ditulis dengan warna merah darah. Kami menghukum kejahatan dan menegakkan kebaikan untuk membawa keadilan bagi umat manusia. Angin bertiup menyebabkan bendera berkibar dengan bangga di udara. Semua orang mengenali bendera itu. Itu adalah bendera keadilan 9 naga gerbang Elysium. Bab 1518. Ada 4 sosok tepat di depan para murid yang dengan cepat terbang. Itu adalah Dixon bersaudara, 4 panglima perang. Beberapa hari yang lalu, Daryl telah menginstruksikan saudara-saudara Dixon untuk menunggu di luar kota kerajaan untuknya ketika dia memutuskan untuk mengambil bagian dalam turnamen pernikahan seni bela diri jika terjadi sesuatu.
Saudara-saudara Dixon telah berkumpul dan bersembunyi selama beberapa hari terakhir di luar kota kerajaan dengan ribuan murid elit Gerbang Elysium dalam persiapan untuk hal yang tak terduga dan keselamatan mereka meskipun mengetahui bahwa Daryl telah maju dengan lancar. Seperti yang mereka duga, identitas Daryl telah terungkap pada akhirnya selama final saat dia mulai bertarung melawan New World Royals. Saudara-saudara Dixon tidak membuang waktu dan segera memimpin ribuan murid elit untuk segera mendukung Daryl setelah menerima berita itu. Dentang, dentang, dentang. Suara pawai serempak berdering seketika dan menggetarkan banyak orang secara emosional. Apakah ini Gerbang Elysium? Aura agung yang sebanding dengan tentara kerajaan dunia baru. Orang-orang biasa yang menonton dari jauh sangat bingung dan memandang Daryl dengan linglung tanpa berkata-kata. Haha. Daryl tertawa saat melihat adegan ini sebagai semangat pertempuran tanpa akhir yang merasuki tubuhnya sebelum mendesis keras, Gerbang Elysium, dengarkan. Ikuti aku dan hancurkan istana ini hari ini. Membunuh. Ribuan murid menjawab serempak atas perintahnya saat mereka dengan megahnya bergegas maju dan menyebabkan mereka yang hadir gemetar. Sial. Kaisar dunia baru mengepalkan tinjunya erat-erat saat amarahnya terus meningkat. Daryl telah lama mengumpulkan murid-muridnya. Meskipun murid-murid itu tidak perlu khawatir, tidak ada yang begitu berani, dan kasar sejak Royals dunia baru memerintah dunia baru. Royals dunia baru dihormati oleh semua orang, namun Gerbang Elysium berani bertarung di tanah air mereka. Provokasi seperti itu dari otoritas New World Royals. Daryl dan Gerbang Elysium harus dihancurkan. Membunuh. Bunuh semua Daryl dan komplotannya dan jangan biarkan satu pun hidup. Tidak satu pun. Kaisar dunia baru menyalak dengan maniak dengan mata memerah. Ribuan pengawal kerajaan maju ke depan atas perintahnya karena kedua belah pihak langsung mulai bertarung dan saling membunuh. Suara ratapan tragis dan dentang senjata terus berdering di seluruh altar 9 matahari. Merayu. Orang-orang yang menonton dari jauh termasuk pembudidaya 9 daratan diam-diam mengambil napas dalam-dalam setelah menyaksikan situasi ini dengan ekspresi rumit mereka. Bahkan anak buah Daryl telah tiba. Sepertinya Gerbang Elysium dan kerajaan dunia baru akan mengalami pertumpahan darah dan tidak akan berhenti sampai mati. Namun, Royals dunia baru telah memerintah tanah ini selama lebih dari 1000 tahun dengan akar yang dalam. Akankah Daryl dan ribuan anak buahnya menjadi tandingan mereka? Saudara Daryl. Seseorang yang tampak menakjubkan berjalan di antara kerumunan penonton tepat ketika banyak yang diam-diam memikirkan fakta itu. Itu adalah Master Sekte Elixir, Andy Curtis. Energi internal Andy meletus pada saat itu dengan tombak panjang putihnya di tangan sebelum berteriak pada Daryl, "Saudara Daryl, aku akan membantumu." Andy kemudian mengamati sekelilingnya dan berteriak keras, "Elixir Sek, dengarkan. Kami akan mendukung Gerbang Elysium." Wow. Beberapa ratus murid Sekte Elixir dengan cepat bergegas keluar dan bergabung dengan Gerbang Elysium atas perintahnya. Andy Curtis mungkin tidak ikut serta dalam turnamen pernikahan seni bela diri, tetapi dia tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Meskipun dia hanya membawa beberapa ratus orang bersamanya, orang-orang ini adalah elit Sekte Elixir. Sebenarnya, Andy awalnya sangat patah hati ketika dia menerima berita kematian Daryl karena dia sangat menghormati Daryl di dalam hatinya. Andy tidak berpikir dua kali pada saat itu ketika dia segera berdiri dan menawarkan bantuan setelah menyaksikan Daryl tidak mati, tetapi bertarung melawan New World Royals. Apa? Semua orang bingung ketika mereka melihat Sekte Elixir telah bergabung dalam pertarungan saat mereka semua menoleh untuk melihat Daryl dengan ekspresi rumit. Bagaimana Daryl bisa begitu menawan sehingga Master Sekte Elixir juga membantunya? Para pembudidaya 9 daratan sangat terkejut dengan jalannya peristiwa karena Sekte Elixir adalah salah satu dari 4 sekte terbesar di Timur Besar. Bab 1519. Astaga. Ekspresi Kaisar Dunia Baru berubah sangat buruk saat melihat pemandangan ini saat dia memandang rendah Andy Curtis sebelum mencibir, "Bagus, bagus. Siapa tahu banyak kaki tangan Daryl akan muncul hari ini. Aku akan memenuhi keinginanmu karena kalian semua ingin mati." Kaisar Dunia Baru kemudian menyalak,
bunuh mereka yang ada hubungannya dengan gerbang Elysium tanpa meninggalkan satu pun yang masih hidup. Wow. Lebih banyak penjaga kerajaan datang bergegas ke depan seperti gelombang pasang atas perintahnya dan tampaknya tidak berhenti datang karena ribuan penjaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kota kerajaan juga dengan cepat datang pada saat yang sama dan mengelilingi altar 9 matahari seperti dinding besi. Tuan Curtis. Daryl tersenyum pahit saat melihat Andi bergabung dalam pertarungan dan merasa tersentuh. Kamu tidak harus. Wajah Andi memerah saat dia dengan sedih menjawab dengan keras, Daryl, apakah kamu meremehkanku? Aku sudah lama menganggapmu sebagai saudaraku. Aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati bersama denganmu hari ini. Baik. Daryl merasakan darahnya bergejolak setelah mendengar kata-katanya sebelum mengangguk dan dengan keras berkata, ini salahku, Brother Andi. Mari bersenang-senang membunuh hari ini. Lebih baik jika kita bisa menggulingkan bangsawan dunia baru yang sombong itu. Haha. Daryl dan Andi kemudian saling berpandangan sebelum tertawa bersama. Kamu ingin menggulingkan New World Royals dengan kekuatan lemahmu. Betapa beraninya kamu. Leonardo mencibir pada saat itu ketika auranya meledak dengan kecepatan kilat sebelum menyerang Daryl dengan keras. Daryl tidak repot-repot mengatakan apa-apa dan segera bertemu dengan serangannya. Dentang. Suara keras bisa terdengar saat dua serangan mereka saling bertabrakan dan menyebabkan kekuatan aura yang kuat berdesir ke arah kerumunan. Leonardo dan Daryl mendengus pada saat yang sama sebelum keduanya dipaksa mundur puluhan langkah. Itu adalah serangan yang sulit, tetapi tidak ada yang menang. Namun, Daryl tidak panik sama sekali dengan ekspresi tenangnya yang menunjukkan sedikit rasa hormat karena dia bahkan belum menggunakan energi penuhnya dalam serangan sebelumnya. Namun, hati Leonardo sangat tercengang. Hanya beberapa hari yang lalu sejak dia melukai Daryl dengan serius, namun kekuatan Daryl telah meningkat menjadi hampir sama dengannya hanya dalam beberapa hari. Ini akan menjadi masalah besar di masa depan jika dia membiarkan Daryl yang memiliki kecepatan leveling yang mengerikan untuk hidup. Dia harus membunuh Daryl hari ini tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Leonardo berkata kepada 3 pengawal naga emas lainnya dengan pemikiran itu, ayo kita kumpulkan dia. Astaga, astaga, astaga. 3 penjaga naga emas lainnya segera bergegas bersama Leonardo yang juga bergerak cepat dan mengepung Daryl. Ayo, mari kita lihat apakah kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku. Daryl meraung marah. Dia kemudian mengangkat tangannya saat bola api putih muncul di udara sebelum berubah menjadi lautan api putih. Lautan api menuju Leonardo dan yang lainnya dalam sekejap mata. Sebenarnya, Daryl sedikit khawatir saat dia melepaskan White Lily Cold Flame. Dia tidak bisa melupakan kapan terakhir kali Leonardo melemparkan manik api sumsum dingin untuk memblokir api dingin lili putih ketika dia bertarung melawan Leonardo. White Lily Cold Flame miliknya akan menjadi tidak berguna jika Leonardo menggunakannya lagi. Daryl masih belum sadar saat itu dia ditipu oleh Leonardo terakhir kali. Leonardo sebelumnya menggunakan Tentousan Year Frost dan bukan sesuatu yang disebut Cold Marrow Fire Bat, nama yang dia pikirkan pada menit terakhir. Api dingin lili putih. Pindah, cepat menjauh. Leonardo dan para pengikutnya tercengang saat melihat White Lily Cold Flame saat ekspresi mereka berubah sebelum segera menghindarinya. 10.000 tahun Frost adalah sesuatu yang langka dan berharga. Itu kebetulan bahwa Leonardo tersandung dan memiliki sepotong itu. Namun, aura spiritual di dalamnya habis setelah penggunaan terakhirnya. Apa yang sedang terjadi? Daryl tersenyum melihat adegan ini dan berkata, Leonardo, di mana manik api sumsum dingin Anda? Apakah itu kehilangan kekuatannya? Meskipun Daryl tidak tahu apa yang digunakan Leonardo sebelumnya, dia bisa menebak Leonardo pasti berbohong kepadanya dalam upaya untuk mengintimidasi dia. Kalau tidak, dia tidak perlu menghindari api sihir Daryl dengan sangat buruk. Aku sudah mengatakannya sekali. Aku akan membawa Yvette pergi hari ini dan siapapun yang menghentikanku akan mati. Raungan gila Daryl menyebabkan seluruh kota kerajaan menjadi sunyi senyap. Bab 1520. Wajah Leonardo memerah dan dengan dingin berkata, kamu. Daryl, untuk apa kamu sombong?
Jadi bagaimana jika Anda memiliki White Lily Cold Flame? Jika Anda seorang pria, nyalakan api dan biarkan semua orang mati bersama. Leonardo dengan sengaja melihat ke arah Andy Curtis dan Dixon bersaudara di dekatnya saat dia mengatakan itu. Niatnya jelas. Akan sulit bagi Daryl untuk menjamin tidak menyakiti rakyatnya sendiri bahkan jika dia bisa mengendalikan api dingin White Lily dengan benar dalam pertempuran yang begitu kacau pada saat itu. Api dingin White Lily adalah objek yang menakutkan. Apapun yang disentuhnya akan dibakar dengan bersih. Kamu masih tidak akan bisa melawanku bahkan jika aku tidak menggunakan White Lily Cold Flame. Daryl dengan dingin berkata sebelum segera menyingkirkan White Lily Cold Flame. Iya. Daryl khawatir dia akan melukai anak buahnya sendiri dan juga orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Lebih penting lagi, casting White Lily Cold Flame menghabiskan banyak energi internalnya. Astaga. Leonardo tersenyum kejam dan tidak ragu-ragu untuk bergegas lagi setelah melihat Daryl menyingkirkan api dingin lili putih. Meskipun Daryl berbakat, bagaimanapun juga dia masih berhati lembut. Dia hanya mencari kematian dengan tidak melemparkan White Lily Cold Flame. Dentang. Daryl mendengus dingin sebelum bertemu dengan serangan itu dan bertarung sengit di udara melawan Leonardo dan pengawal naga emas lainnya. Kedua belah pihak meledak dengan kekuatan penuh yang akhirnya menimbulkan angin dan awan. Menyebabkan perubahan cuaca. Merayu. Mereka yang menyaksikan adegan ini sangat tercengang dan tidak bisa menahan perasaan emosional pada saat yang sama. Jadi ini adalah kekuatan Daryl yang sebenarnya. Dia bisa menghadapi 4 penjaga naga emas dan penjaga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya sendirian tanpa rasa takut. Dia kuat, terlalu kuat. 10 menit telah berlalu dalam sekejap mata dan keempat penjaga naga emas masih belum bisa mengalahkan Daryl. Namun, Zephyr dan yang lainnya tidak jauh dari sana selalu dalam bahaya. Daryl mulai sedikit panik saat melihat murid gerbang Elysium terus jatuh ke tanah tidak jauh. Dia kemudian menyalak dengan keras, "Kalian semua yang menyakiti saudara-saudaraku harus mati. Mati." Berdengung. Mata Daryl mulai berkedip dengan rasa lapar akan darah. Dia terbang tinggi ke langit dan menyebabkan udara membeku. Sebuah kekuatan yang menakutkan kemudian dengan keras meletus dari tubuhnya. Daryl melambaikan tangannya lebar-lebar di udara sebelum tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Halberd panjang ini berwarna putih dengan naga merah darah seperti hidup yang mengelilingi porosnya. Awan berubah ketika tombak panjang muncul dan mengubah seluruh kota menjadi gelap. Ya, itu adalah Heavenly Halberd. Berdengung. Heavenly Halberd dengan keras mengguncang energi internal Daryl yang dilepaskan dan meletuskan sinar cahaya berwarna darah yang mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Aura menakutkan menyebar dengan keras dengan Daryl sebagai titik fokus. Diam. Seluruh kerumunan benar-benar terdiam. Rasanya seolah-olah kematian menggantung di atas mereka. Semua orang melihat dengan bingung ke arah Heavenly Halberd. Wow. Kerumunan meledak menjadi keributan setelah waktu yang lama. Senjata apa yang dia pegang? Kekuatan aura yang mengintimidasi. Apa yang dia pegang di tangannya? Senjata besar. Kemana Daryl pergi? Banyak yang memandang Daryl di udara dengan linglung dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Lubu menggunakan Heavenly Halberd untuk menaklukkan banyak pertempuran bertahun-tahun yang lalu yang menyebabkan namanya menyebar jauh dan luas. Sudah lama sekali, jadi tidak ada yang mengenali Heavenly Halberd. Merayu. Leonardo dan pengawal naga emas lainnya secara bersamaan saling memandang sambil berkeringat deras. Sial, pria ini memiliki senjata besar. Leonardo menelan ludah dengan mata penuh kewaspadaan. Semuanya, hati-hati. Darah. Pertarungan. 8. Petunjuk arah. Daryl kemudian meraung keras. Mereka melihat Daryl mencengkeram Heavenly Halberd sebelum bergegas ke bawah. Astaga. 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 Kecepatan Daryl sangat cepat. Heavenly Halberd di tangannya menembakkan sinar cahaya berwarna darah dengan kecepatan kilat saat retakan berdarah membelah udara dimanapun cahaya itu menyentuh.